Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kita buka Al-Quran surah Al-A'raf. Kita memasuki ayat yang ke-130. Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 130. Kita baca sampai ayat 136. Sampun pinanggih Bapak Ibu. 130 sampai 136. Monggo langsung kita baca suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minas samarati la'allahum yadhakkarun. Fa-idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah in ala innama ta'iruhum 'indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Fa arsalna 'alaihim at-tufana wal jarada wal qummal wad-dafadi'a wad-dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Walamma waqa'a 'alaihimur rijzu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima 'ahida 'indak la in kashafta 'anna rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Falamma kashafna 'anhum rijza ila ajalin hum balighu idza hum yankusun. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا بآياتنا وكانوا عنها
anha ghafilin. Alhamdulillah. Mungkin kula Pak. Nafas pendek-pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 134 sampai ayat 136. Yang 130 sampai 136. Ayat-ayat ini masih menceritakan tentang kisah Fir'aun dan Nabi Musa alaihi salam ketika Fir'aun dan keluarganya melihat ayat atau melihat tanda berupa tongkat yang dibawa Nabi Musa alaihi salam, kekalahan para ahli sihir yang mereka lihat di hadapan mata mereka, yang kemudian para ahli sihir tersebut beriman. Dikarenakan oleh sikap sombong Fir'aun dan pengikutnya, mereka tetap berada dalam kekafiran. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan kekeringan bertahun-tahun. Kemudian dengan ditimpakan kekeringan yang bertahun-tahun tersebut, tujuannya adalah agar Fir'aun beserta dengan pengikutnya itu mengoreksi atas kesombongan mereka, menentang dakwah dari Nabi Musa alaihissalam dan seterusnya. Walaqad akhadna ala Fir'aun, dan sungguh, lamnya sungguh, qadnya sungguh. Jadi kalau orang Jawa bilang tenan banget, tenin, nah, gitu. Karena lamnya itu sungguh, qadnya itu sungguh. Walaqad, dan sesungguhnya, akhadna, kami Allah telah mengambil, kami Allah telah menghukum ala Fir'aun dan keluarganya, Fir'aun dan pengikutnya, bisinin, dengan paceklik, dengan musim paceklik, musim kemarau yang bertahun-tahun. Wa naqsim minas samarat, dan kekurangan dari buah-buahan. La'allahum yadzakkarun, agar mereka ala Fir'aun, Fir'aun dan para pengikutnya, yadzakkarun, mereka dapat mengambil pelajaran. Jadi setelah peristiwa Nabi Musa alaihi salam mengalahkan para tukang sihirnya Fir'aun laknatullah, dan bahkan para tukang sihir itu mereka menyatakan beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, yang kemudian Nabi Musa menghukum para tukang sihirnya dengan cara memotong tangan dan kakinya secara bersilang.
Kemudian para tukang sihir yang telah beriman tersebut, Fir'aun yang hukum Fir'aun ini. Tadi saya bilang Nabi Musa. Yang menghukum Fir'aun, menghukum para tukang sihirnya dengan hukum potong tangan dan kaki secara bersilang. Kemudian para tukang sihir tersebut disalib di kayu salib. Dengan peristiwa tersebut, nah ini sebab penyebabnya. Kemudian Allah menghukum Fir'aun dan para pengikutnya, yaitu dengan diberi musim paceklik, musim kemarau yang berkepanjangan. Kekeringan secara bertahun lamanya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, disebutkan bahwa kekeringan yang dialami Fir'aun ini sebagaimana kekeringan yang ditimpakan kepada kaum pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau zaman Nabi Yusuf itu berarti selama 7 tahun. 7 tahun mengalami. Maka apabila ja'athumul hasanah, ja'athum datang kepadanya al-hasanah berupa kebaikan. Jadi datang berupa kebaikan, yaitu berupa kemakmuran. Setelah datang musim kemarau, musim paceklik selama bertahun-tahun, kemudian tafsirnya itu sebagaimana yang dialami kaumnya Nabi Yusuf, berarti 7 tahun. Kemudian Allah memberikan kemakmuran, artinya tanah yang tadi kering, kemarau, kemudian Allah wa naqsim minas samarat, Allah mengurangi rezeki dari buah-buahan. Ya, buah-buahan itu semua tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan hasil panennya. Setelah semuanya mengalami kekeringan kemarau yang panjang, kemudian Allah mendatangkan kebaikan. Fa idza ja'athumul hasanah, maka apabila datang kepada mereka Fir'aun dan pengikutnya al-hasanah, kebaikan, yaitu berupa kemakmuran, subur, makmur. Qalu, mereka berkata, lana hadhi, ini semua adalah bagi kami, untuk kami. Wa in tusibhum sayyi'ah, dan jika mereka mendapatkan musibah, ya, ditimpa musibah, sayyi'atun berupa keburukan, yatayyaru bi Musa, mereka melemparkan kesialan mereka itu kepada Nabi Musa. Wa man ma'ahu, dan orang yang bersama dengannya, nya kembali pada Nabi Musa. Jadi ketika musim kemarau panjang ini, penyebabnya adalah karena Musa. Kemudian ketika diberi ja'athumul hasanah berupa kemakmuran, mereka mengatakan qalu lana hadhi, ini adalah untuk kami, hak kami,
usaha kami. Ala innama ta'iruhum, ketahuilah sesungguhnya kesialan itu adalah, kesialan bagi mereka itu adalah indallah, di sisi Allah. Walakin, akan tetapi, aksarahum la ya'lamun, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Wa qalu mahma ta'tina bihi, dan mereka berkata, apapun yang engkau datangkan kepada kami, bihi dengannya, min ayatin dari bukti yang nyata, litas harona biha, yang semua itu untuk menyihir kami, biha dengannya, dengan bukti tadi, fama nahnu laka bimu'minin, maka kami tidaklah beriman kepadamu. Fama nahnu laka bimu'minin. Jadi Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun laknatullah, itu menganggap semua mukjizat yang ada pada diri Nabi Musa alaihissalam itu berupa sihir. Jadi tongkat yang dilempar kemudian menjadi ular yang nyata, tadi kita bacakan ayatnya kembali. Kemudian tangannya yang mengeluarkan cahaya yang berwarna putih, itu mukjizat dari Allah. Tetapi anggapan dari Fir'aun laknatullah itu merupakan sihir. Itu merupakan sihir. Nah, kemudian yang dikatakan Fir'aun, apapun yang engkau datangkan kepada kami, bihi min ayatin, yang dengannya bukti yang nyata, litas harona, untuk menyihir kami, biha dengan min ayat tadi, dengan bukti-bukti yang kau buktikan tadi, fama nahnu laka bimu'minin, maka tidaklah kami beriman kepadamu. Fa'arsalna alaihimut tufan, lalu kami Allah, jadi fa'arsalna, lalu kami Allah mengirim, kami Allah mengirim alaihim, atas mereka Fir'aun dan pengikutnya, at-tufan, yaitu banjir yang besar. At-tufan itu banjir yang besar. Wal jarada, dan belalang. Wal kummala, dan hama tanaman, kutu atau mungkin omowereng dan sejenisnya, penyakit yang menyerang tanaman. Wad dafadi', dan kata-kata. Wad dama, dan darah. Ayatim mufassalat, ayatin ini sebagai bukti-bukti. Jadi buktinya tidak hanya satu, Pak. Ayatin itu bentuk jamak, sebagai bukti-bukti, mufassalat yang terperinci. Jadi setelah diberi kemarau yang panjang, kemudian diberi kemakmuran, kemudian Allah mengirimkan kepada Fir'aun laknatullah berupa banjir yang besar. Kemudian banyak belalang-belalang, kemudian banyak hama tanaman, kemudian Allah mengirim kata-kata yang banyak,
kemudian waddama dan darah. Ini luar biasa Pak, bencana musibah yang Allah kirim kepada Fir'aun laknatullah. Sekarang kita bayangkan banjir Pak, satu contoh kecil saja, banjir yang selama berhari-hari kemudian mengalami kesulitan untuk mendapatkan air yang bersih. Itu sudah menyebabkan permasalahan tersendiri ya, terutama kesehatan dan sebagainya. Banjir besar, kemudian Allah mengirimkan belalang. Ini jumlahnya tidak hanya 1-2 Pak, jumlahnya besar, jumlahnya banyak. Kemudian banyak hama, kutu, yang hama itu menyerang tanaman-tanaman sehingga menjadikan gagal panen. Ya, di daerah Jalan Parangtritis itu Perwatan Manding ke selatan Bakulan. Nah itu Bakulan, Cepoko nama kampungnya, itu panen padi itu mengalami gagal karena diserang hama. Hama ini tikus, hama tikus. Wah, diserang tikus sih Pak Riki. Nah, kemudian ada hama yang lain, termasuk ada keong Pak. Di Pleret itu pernah keong yang banyak sehingga tanaman-tanaman padi itu dipatahkan. Coro Jawane dipuntesi, nah, itu jadi gagal panen. Nah, ini Allah mengirimkan belalang, mengirimkan kutu, hama, kemudian mengirimkan katak dengan jumlah yang banyak. Jadi banyak katak hewan yang menjijikkan. Kemudian Allah mengirimkan darah. Jadi banyak darah, bahkan air itu berubah menjadi darah. Fastakbaru, lalu mereka menyombongkan diri. Wa kanu qauman mujrimin, dan mereka kaum yang berbuat dosa. Diberi berbagai bentuk musibah seperti itu, Fir'aun laknatullah dan pengikutnya masih saja menyombongkan diri. Itu suatu peringatan Pak sebenarnya, suatu peringatan. Walamma waqa'a alaihim rijzu, dan tatkala telah menimpa atas mereka ar-rijzu, yaitu azab yang keji, qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, ud'u lana, berdoalah untuk kami Rabbaka, kepada Tuhanmu, bima ahida indak, dengan apa yang Dia janjikan kepadamu. Nah ini akhirnya mengalami kebingungan. Ya, Fir'aun laknatullah dan para pengikutnya itu meminta kepada Nabi Musa untuk berdoa, ud'u lana rabbaka. Ini persis seperti kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi kaumnya Nabi Musa itu juga meminta berdoalah kepada Tuhanmu. Jadi Nabi Musa itu umatnya sering meminta untuk Nabi Musa berdoa. Berdoa yang diperuntukkan untuk kaumnya. Tetapi kaumnya itu ngeyel-ngeyel, kaumnya Nabi Musa. Nah ini Fir'aun dan pengikutnya itu meminta kepada Nabi Musa
Apa yang dimintakan? La in kasyafta anna rijza, sungguh jika engkau dapat menghilangkan anna dari kami ar-rijza, azab yang keji, azab yang keji, lanu'minanna laka, sungguh, lamnya lam tauhid, lanu'minanna laka, sungguh kami akan beriman kepadamu, walanursilanna ma'aka, dan pasti akan kami biarkan bersamamu Bani Israel. Artinya Fir'aun akan membebaskan kaum Bani Israel dari perbudakan, dari penjajahannya Fir'aun. Jadi ini janji Fir'aun dan pengikutnya, karena sudah saking bingungnya Pak. Falamma kasyafna anhumur rijza, maka tatkala kami hilangkan anhum dari mereka ar-rijza, azab yang keji itu,